Nabiyyur Raufur Rahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulul fadlil jasim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa man ahsanu dinan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin para jemaah As-Sa'adatul Tawabin yang sangat dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kalau panjenengan sedaya tasih pikantuk kejebakan waktu, diberikan kesempatan waktu yang seluas-luasnya, meski di dalam kesibukan kita masing-masing masih terpanggil untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menika yufaqihu fiddin, untuk memahamkan diri kula panjenengan sedaya anggenipun paham dhateng agami. Ini termasuk satu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dalam hidup ini selalu mendapati pitedah, petunjuk, jalan yang senantiasa diberi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada kajian Sharikhul Ibadah. Mudah-mudahan dengan kajian malam ini kula panjenengan sedaya bertambah tafahuhnya, semakin paham tentang agaminipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking sayangipun Allah Subhanahu wa Ta'ala dhateng kula panjenengan sedaya, akhirnya dipun paringi satu risalah tuntunan rupane agami yang di dalamnya ada ilmu, agar kula panjenengan sedaya tetap saged mempertahankan kemuliaan kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita di dunia hatta akhirah. Dan ini Al-Quran surat Yunus ayat 58, Gusti Allah mendika, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Gusti Allah mendika di tiap kali kalimat ayat yang diawali dengan kul itu menunjukkan satu berita, satu peristiwa yang luar biasa. Bukan hanya sekedar kalimat Indonesianya kul itu artinya katakanlah, bukan, tetapi punya makna pahamilah, sadarilah bahwa bifadlillahi, dengan karunia Allah. Karunia Allah itu maksudnya ilmu, dan satu riwayat disebutkan dengan Al-Quran, satu riwayat nih dinul Islam, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu bisa lahirnya Nabiullah
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmat yang luar biasa. Karenanya, fabidzalika, dengan itu semua, dengan karunia dan rahmatnya Allah, falyafrahu, hendaknya sebagai seorang muslim itu falyafrahu. Apa artinya? Falyafrahu itu falyafrahu faroha, yafrahu farohan, faroha. Makanya itu yang istri Nabi ini sinten niku Siti Faroha. Faroha, faroha itu berbunga-bunga, berbahagia. Makanya falyafrahu, hendaknya sebagai seorang muslim yang hidup di alam dunia ini, perintahnya Allah, berbahagialah. Berarti dilarang muslim itu kebalikannya berbahagia, no, Pak? Susah, aja susah ya. Ini buju aja, seneng aja, berbahagialah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah. Karunia Allah berupa ilmu, berupa Quran, berupa hidayah Islam. Katanya berbahagia. Sebab dengan Islam, dengan ilmu, dengan Quran, kula panjenengan sedaya ini asalnya dari sesuatu yang hina, dari tetesan air yang subhanallah hina sekali. Namanya saja sperma, tetesan air hina, tapi menjadi mulia, menjadi mulia. Nah, untuk mempertahankan kemuliaan itu, dan tidak dohirnya tok mulia sampai batinianya, bukan hanya dunianya, tapi kuburannya, akhiratnya besok ketika kita meninggalkan dunia ini tetap menjadi mulia, dipun paringi ilmu kali Quran, kali Islam. Maka kados rumiyin sing kula sampaiaken di saat bulan Ramadan, malam-malam bulan Ramadan itu nggak ada sesuatu yang istimewa sebenarnya. Bahkan bulan Ramadan itu sendiri nggak ada keistimewaannya apa-apa. Seperti bulan biasa, seperti bulan Sa'ban, seperti bulan Jumadil Akhir, Jumadil Ula, ya seperti bulan-bulan yang biasa. Tapi menjadi luar biasa, menjadi sesuatu yang istimewa di bulan suci Ramadan itu. Terlebih lagi ada satu malam yang dimuliakan oleh Allah, sampai malam itu namanya khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu biasa, malam itu, tapi justru menjadi luar biasa, menjadi mulia sekali. Saking mulianya sampai lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya, mengapa malam itu kok bisa menjadi mulia? Apa karena malamnya toh? Kenapa? Ini rahmat Allah, jelas rahmatnya Allah. Kenapa? Kan kok malam itu menjadi mulia? Ya? Karena tersentuh oleh ilmu dan Quran. Karena malam itu diturunkannya Quran. Jadi malam itu benda mati. Malam itu, malam waktu itu, benda mati itu menjadi mulia dan hidup. Saking hidupnya sampai melebihi 1000 bulan. Ketika kita berbuat baik itu nilainya dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Berarti kalau digenapkan tahun 84 tahun sekali melakukan kebaikan. Mengapa malam itu kok menjadi mulia? Sekali lagi karena tersentuh oleh Quran.
Yang menjadikan malam itu mulia itu karena Qur'annya. Kalau nggak ada Quran turun, podo ae Bapak Jo. Begitu. Justru Ramadan ada perintah puasa segala macam itu karena Quran yang mengajarkan. Dan itu seluruhnya dibingkai dalam dinul Islam, agama Islam. Dan itu karunia. Terlebih ketika roh ditiupkan, ingat asalnya kita seluruhnya ini tidak ada, kemudian menjadi ada, bahkan bukan hanya sekedar ada, tapi hidup. Asalnya kita itu mati, gak ada apa-apanya, kemudian ditiupkan roh. Ingat hadis yang panjang, hadisnya itu bukan salembar tok, berlembar-lembar hadisnya itu. Kebetulan kalau hafal hadis itu, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, yang beliau Ibnu Mas'ud itu memuji As-Shadiq wal Masduq. Dari mana sampai Abdullah mendapatkan hadis seperti ini? Dari As-Shadiq wal Masduq, orang yang bisa dipercaya dan terpercaya, orang yang jujur dan kejujurannya sudah diakui dunia. Siapa itu? Baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengingatkan tentang kejadiannya manusia. Kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Hadisnya seperti itu. Inna ahadakum, sesungguhnya di antara kamu sekalian, yujma'u, diproses, diciptakan oleh Allah fi batni ummihi, di dalam kandungan ibumu, arba'ina yawman nutfah, selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah itu adalah campuran sel sperma dan sel telur, itu nutfah. Jadi nutfah itu sudah campuran Bapak Jo. Jadi telur sama kejantan lah begitu. Dan itu berasal dari bapak ibu kita. Itu diproses 40 hari berupa nutfah itu. Zigot. Zigot. Zigot itu bakal bayi. Itu di atasnya itu lagi. Tsumma yakunu misla dzalik, kemudian yakunu, keberadaan kita di proses itu, yakunu adanya misla dzalik, seperti 40 hari lagi berupa alaqah. Setelah nutfah berubah menjadi alaqah. Alaqah itu adalah segumpal darah, gumpalan darah yang nempel di kandungan ibu kita, alaqah. Kemudian yakunu, keberadaan kita diproses oleh Allah misla dzalik 40 hari sesudahnya, itu mudghatan, berupa daging yang sempurna, ada tangannya, ada kakinya, ada telinganya, mana perut, mana kepala, daging itu dibungkus dengan kulit, ada otot, ada tulang, sudah itu mudghah. Setelah begitu, fayamuru, maka Allah perintahkan al-malaku, kepada malaikat, untuk fayanfuh, meniup. Malaikat Jibril diperintahkan untuk meniup ruh. Jadi asalnya mati, Jibril diperintahkan untuk memasukkan ruh. Sebelum roh ini dimasukkan, dibaiat oleh Allah, disumpah oleh Allah. Wa idza khadha min bani Adama, ingatlah ketika Allah mengambil
sumpah dari generasi anak cucu Adam min duhurihim, dari seluruh keturunan-keturunannya. Apa sumpahnya Allah? Alastu birabbikum, wahai Nuh, ini sebelum ditiupkan, sanggupkah kamu bertauhid dan menuhankan aku untuk beribadah kepadaku, mengabdi dan berkhidmat kepadaku? Apakah satu taklif, beban hukum yang aku sampaikan ini kamu bisa menerimanya? Ruh itu. Maka apa jawabannya Ruh? Qalu bala syahidna. Dia ya Allah, kula sanggup untuk melakukan itu, untuk mentauhidkanmu. Maka ruh ditiupkan oleh malaikat. Fayanfuhu ar-ruha. Maka ketika ruh ditiup, zigot mudghah yang tadinya mati menjadi hidup. Maka di saat hidup itulah ketentuannya Allah berlaku. Khuliqa lakum al-abadu illal intiqal. Berlaku bagi Allah. Khuliqa diciptakan lakum kedua awakmu, wahai roh yang nempel di jasad zigot itu tadi, al-abadu, keabadian. Maka ketika roh ditiupkan, maka jadilah manusia itu mengalami keabadian, tidak pernah mengalami kematian. Illal intiqal, kecuali kematian itu adalah istilah yang sebenarnya adalah intiqal. Pindah dari alam rahim. Ketika berada di alam rahim, melihat dunia ini gaib, maka terlahirlah di alam dunia. Ketika di alam dunia melihat alam barzakh, gaib, maka nanti ketika berada di alam barzakh baru nyata. Begitulah alam berikutnya sampai akhirat, dan itu tetap al-abadu, abadi, selama-lamanya, tidak pernah binasa. Karenanya dikuatkan oleh dalil qauliyah. Al-Quran menyatakan fabidzalika falyafrahu, hendaknya kula panjenengan itu berbahagia, dijadikan oleh Allah selama-lamanya. Lebih-lebih dipun paringi hidayah iso nerimo dinul Islam. Saged diterima napa mboten iki? Nggih. Sampeyan mirengaken ta Pak? Pun saniki al-maqalah pinten iki? Nggih. Al-maqalah pinten? Utsman niku. Nggih. Al-maqalatur rabi'atu utawi pengendikan pengucap nasihat ar-rabi'atu kang kaping 14 Pak. Nggih. An Utsmana saking sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Nggih. An Utsman radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridhoi sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Utsman. Dawuh Sayyidina Utsman, man sapa ni wong, sapa wonge, barang siapa, man itu barang siapa saja, tarokat dunia, sing meninggalkan dunia, maksudnya bukan meninggal dunia itu mati, boten, meninggalkan secara hatinya, tidak selalu kepencut, tidak terlalu terfokus kepada dunia.
Modelnya bagaimana? Bian aqallas sibaa, kelawan yen to nithikno sapa wong asibaa. Napa? Asyibaa syin. Siba warak. Jadi wong gak seneng warak. Maksudnya itu gak sampai kekenyangan, gak sampai napa niku ngelebih-ngelebihno. Sedikit nitikno asiba warak, ya cukupan lah. Wal aklalan ing mangan. Orientasinya bukan hanya kenyang dan makan. Wa bogotos sanai lan sengit sapa wong asanaa. Asanaa napa? Asanaa ujian, pengalem-ngalem minan nasi saking menungso. Jadi uang itu kalau seneng ninggalno babakan kewarakan, ninggalno selalu orientasinya makanan terus, ninggalno arep-arep dan puji wong. Semangat ibadah kalau dipuji wong, kalau gak dipuji wong leren ibadahnya. Ninggalkan seperti itu. Kalau sudah paham ini, jadi gak seneng warak itu bukan berarti gak mangan gitu loh. Jadi gak orientasinya itu panganan naik gitu maksudnya. Terus gak orientasinya itu kepengen dilemu uang. Jadi ibadah gerakannya itu bukan karena dipengaruhi faktor orang gitu loh. Kalau dilemu uang semangat, kalau dicaci uang leren, enggak gitu. Tapi tetap stabil dari menungso. Minan nasi saking pujiane menungso. Maka terus Sayyidina Utsman ahab bahu mongko demen hu ing wong sing model ngono kuwi Allah taala sapa Allah subhanahu wa taala. Li'annahu karena setune man iku taro karya. Saya ikuti. Jadi uang sing ninggal pengalem-ngalem niku wau akhire taro karya ninggal riak niku pamrih kepengin dipuji wong wat tafakhur lan sombong umu-umuan megah-megahan jor-joran tafakhur. Jadi kalau orang itu berpola hidup konsumtif hanya sekedar dunia saja, yang paling pokok itu mengenai babakan makanan gitu, ekonomi, orientasinya hanya uang, orientasinya hanya sekedar dunia, maka sulit terhindar dari tafakhur itu, bermewah-mewah, bermegah-megahan itu. Tapi ketika orang itu meninggalkan itu semua, hidupnya sekedar sedang cukup, jauh dari ingin dipuji sama orang, maka orang yang demikian itu akan dicintai Allah, dicintai oleh Allah. Ini nasihatnya Sayyidina Utsman. Terus yang hidupnya itu tidak berpola hidup konsumtif, gak selalu dunya, terus gak selalu kepingin oleh pengalami menungso. Jadi hidupnya itu bukan digerakkan oleh manusia, tapi semuanya ini dari dirinya. Kesadaran akan pentingnya ibadah itu bukan dari orang lain. Semangatnya ibadah karena dia merasa butuh dengan ibadah itu. Maka manusia yang dengan kesadaran melakukan ibadah kepada Allah dengan sendirinya tanpa dipuji oleh orang lain, maka orang yang demikian itu akan dicintai oleh Allah. Kira-kira mereka semua begini. Jadi hidupnya itu nggak selalu orientasinya materi gitu. Kemudian nggak selalu gila hormat,
Bila hormat itu maksudnya ya kalau dipuji orang begitu. Kalau jenengan muji kula, masjid tak bangun. Kalau jenengan enggak muji kula enggak begitu loh. Nah, jadi senang pujian begitu. Nah, jadi dia bergerak berjuang itu karena ditekan atau diberikan dorongan dari orang lain, bukan kesadaran dirinya. Nah, harapannya Sayyidina Utsman itu maka berjuanglah atas inisiatif diri dari sendiri. Karena siapa yang berjuang, hakikatnya perjuangan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, begitu. Maka berjuanglah dengan kesadaran diri, bukan karena dipanas-panasi oleh orang lain. Begitu juga jangan sampai urip itu selalu ukuran kemuliaan, kemakmuran, kesuksesan diukur dari sisi ekonomi. Semoga warep segalai cemepak kabeh bukan. Nah, kalau kita berpola hidup yang wasatia, yang seimbang, yang sedang, yang cukup, tidak berlebihan, maka ahabbahullahu ta'ala, Allah akan mencintainya, akan dicintai oleh Allah. Karena hidup yang berkeseimbangan itu jauh dari riya dan sombong. Tarokar riya wa tafakhur. Begitu juga yang nomor 2, waman tarokat dunuba, waman lan sapa wonge tarokan ninggal sapa wong ad-dunuba ing pira-pira dosa, meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan, ahabbahul malaikatu, mongko demen hu ing wong sapa al malaikatu malaikat, bianahu karena setuhune wong la yuk'ibu iku ora nyusahno mayahaken al kataba ing malaikat alladzina kang padha nulis sapa al kataba ya malaikat yaktubuna kang padha nulis. Jadi enggak menyibukkan malaikat untuk menulis, untuk mencatat as-sayyiati ing pira-pira amal sing ala elek, sayyiat itu elek. Jadi kalau kula jenengan iki ninggal maksiat, ninggal perbuatan dosa, iku gak megelno, ngeselno, gak mayano, gak nyibukno malaikat babakan nulis amal ala. Kono gangi blas wolo wae. Elek terus sibuk malaikat nulis nyatet ala wae itu sibuk nyatet apike. Maka ketika kita meninggalkan dosa niku ngentekno perbuatane malah malaikat, terlebih malaikat sing bagian nyatet begitu. Nah ini ada pelajaran loh hadirin. Berarti kita ini selalu diawasi oleh malaikat, gitu loh. Maka tidak ada yang lepas dari pantauan malaikat itu. Yang baik ya ditulis baik, jelek ya ditulis jelek. Dan itu seluruhnya ada buku catatan sebagai rapot kita. Jadi hidup dunia ini adalah tempat sekolah kita. Lulusnya ketika habis pindah ke alam barzah begitu. Jadi sekolah terus Bari. Sampai kelas pinten Bari? Kelas pinten? 0 kecil apa 0 besar? Sekolahnya bangun TI. Sebab selalu dicatat terus sama malaikat. Karena benar utlubul ilma minal mahdi lalah dinu. Mencari ilmu itu dari ayunan ibu kita sampai lahdi yang lahat.
Nah itu sekolah kita, umur kita itu sekolah, karena dicatat terus oleh malaikat. Maka ketika orang itu meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, ngenteng no pekerjaan ini malah nyatet tolo wis gak. Justru sibuk nyatet api begitu. Diterusé Sayyidina Utsman ngoten, siapa yang meninggalkan dosa iku nyantaikan malaikat untuk mencatat perbuatan-perbuatan sing ala. Wa man hasamat tama'an, lan sapa wonge hasama mutus itu tidak ada dalam pikirannya sama sekali. At-tam'a, tomak itu arep-arep anil muslimina saking pira-pira wong Islam, ai qata'a tegese medhot sapa wong hu ing koma anhum saking muslimin, ahabbahu mongko demen ing wong sapa al muslimuna wong-wong Islam. Jadi wong sing ngincer hartanya orang lain, selalu tomak, arep-arep kepengin diwehi dari orang lain. Ketika harapannya ini gagal, maka yang muncul adalah tuduhan. Ingat, ingat, tomak, arep-arep hartanya orang lain. Ketika itu gagal, maka yang terjadi adalah muncul tuduhan. Tuduhan apa? Orang itu bakhil. Begitu. Jadi bakhil itu sebenarnya nggak ada. Justru munculnya kalimat bakhil itu ketika ada harapan seseorang, kemudian harapannya gagal. Aku arep-arep karo Pari, arep-arep sukun momone ngoten. Dadi kalau Pari gak diwehi, wah Pari. Parolit Pari. Begitu begitu. Jadi munculnya bakhil itu karena berharap yang gagal. Paham Bang Jali? Jadi arep-arep diwe wong, ketika arep-arep itu gagal, maka kita akhirnya menuduh pada orang itu, oh dasar pelit bakhil itu. Begitu. Maka hilangkan al-khasama itu, mengharap-harap untuk diberi. Tapi kita rubah mindset kita ini, jadilah manusia yang suka memberi, bukan berharap untuk diberi. Begitu. Dan itu dijamin, siapa yang pola hidupnya itu memberi, maka dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Siapa itu? Orang yang a'ta. Jadi karakter kepribadian hidupnya itu selalu diberi pakaian a'ta, memberi. Gak iso luwehi duit, luwehi muka yang manis, begitu. Andaikan ditanya oleh seseorang, ya memberi jawaban. Pundi Kertajaya itu oni lo, kan ada oni kok, begitu. Memberi tunjuk, bukan nyasarno, begitu loh. Jadi memberi, pola hidupnya itu selalu memberi. Coba kalau di Indonesia ini semuanya punya moto prinsip hidup memberi, negara kita akan kaya. Tapi kalau semuanya kepengen meminta, negara kewalahan, iso-iso entek danai. Jadi pejabat yang kepingin mendapat, semuanya kepingin mendapat,
bukan memberi tapi mendapat. Ketika harapannya gagal, maka dia akan menggunakan 1000 cara untuk mendapatkan itu. Bagi mereka yang punya kekuasaan. Bagi orang yang tidak punya kekuasaan, maka ketika harapannya gagal, muncul tuduhan. Nuduh wakil wong itu. Apa ngono? Aku arep-arep kowe. Ketika harapannya tidak terpenuhi, maka muncul tuduhan bakhil. Karenanya bakhil sebenarnya nggak ada, yang ada itu karena tuduhan harapan yang gagal. Nah, kalau orang bisa hilang arep-arep iku, maka dia akan disenangi oleh orang lain. Jadi uripe itu gak selalu menjadi beban. Tapi kalau uripe itu dadi dinas kebersihan, dolan nang omahe wong akhire entek nang jero omahe ketok jam, gak kanggo ta iku. Tak peki kok. Ya wong opo tak peki ya wah. Kira-kira seneng balik ngomong itu. Tak seneng. Tapi kalau orang itu zuhud lah, bahasanya itu enggak kemilian kepada hartanya orang lain. Wis sama putus dia itu dari harapan kepada orang lain. Harapannya cuma kepada Allah, maka orang yang demikian itu akan dicintai oleh orang lain. Begitu. Kira-kira masuk Allah sendiri. Jadi kalau uang enggak selalu arep-arep duwe uang, pemberiannya uang, awake yo enteng begitu loh hadirin. Gak muncul pikiran sing kotor-kotor, pikirannya bersih. Tapi kalau uripe ku arep-arep bae, kemudian arep-arepnya itu gagal, tertutup oleh sesuatu, maka pikirannya menjadi kacau, buntu, ngawur. Begitu. Li'annahu karena setuhuni man iku la yukaddiru ora mbutekaken sapa man kulubahum ing atine muslimun. Maksudnya gak bikin sumpek wong. Kalau dikit tak peki ya, budek ndak koncone niku. Ngelu. Ojo kumpuli wae dinas kebersihan. Entek-enteki kuwi. Akhire meneh gak niat apa-apa lewat tok nang tutupen pintumu. Mumpung durung resik awake iku. Mulai wosak itu, opo ae gemet karo dhewe. Akhire bikin yukadir, bikin budeke ati. Akhire muncul tubuhan, gak iso berteman itu seias begitu, sejalan begitu. Karena orientasinya hanya pemberian, hanya mengharapkan pemberiannya orang lain. Ngoten. Ini benar, jadi nasihatnya Sayyidina Utsman. Jadi hiduplah seperti nasihat ini. Yang pertama, kita tinggalkan berpola hidup konsumtif, bermewah-mewah, gak tahu luwih blas. Malah hidupnya itu selalu dibalut dengan kemewahan. Maka yang demikian itu tidak akan disenangi oleh Allah. Sebab dia selalu riak, kepingin pamer. Hidupnya itu dibangun dengan pamer. Pamer itu artinya bangga ketika dipuji oleh orang lain. Macet ibadahnya, macet perjuangannya ketika tidak ada yang memuji. Saat ini kok betul-betul masjid jangan males. Kenapa kok males? Gak ada wong sing peduli blas karo aku begitu. Jadi uang. Jadi hakikatnya ke masjid tapi aslinya dia menyembah orang begitu. Siapa orang itu yang memuji? Kalau gak ada wong muji, leren ibadahi. Jangan seperti itu. Belajar nasoil libat, belajar mandiri, selalu orientasinya Allah, harapannya kepada Allah. Wadule yo nanggone Gusti Allah,
itu akan menjadikan disenangi Allah. Kemudian yang kedua, disenangi malaikat. Apa itu? Meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Karena ketika kita meninggalkan maksiat itu membebaskan sibuknya malaikat mencatat keburukan. Santai malaikat mencatat keburukan. Iso santai leha-leha malaikat, gak nulis lele tok. Artinya hidup itu jangan sampai dipenuhi dengan keburukan. Kalau terjebak 1, 2, 3 kali maklum lah menungso, tapi jangan sampai hidup itu dibangun dari kelahiran sampai kematian gak ono api blas welek ae. Ae wong apa niku? Wong kemplo iku. Gak kerja 11 yo kudu apik lah, ono apike lah. Dise Allah wis gak apa-apa lah begitu. Yo kudu ono apike. Yang ketiga, jadilah manusia yang tidak berharap kepada orang lain. Sandarkan hidup itu kepada Allah. Jangan bersandar kepada manusia, sebab manusia itu suatu saat akan binasa, akan hilang, akan mati. Hilang dia, tidak abadi. Ketika sandarannya kepada manusia, harapannya kepada manusia, begitu manusia tidak bisa memenuhi harapannya, maka jadilah pikiran kita rusak, pikirannya jelek, berupa menuduh sesuatu, nuduh elek, bakhil, cetil, nggak asik, tak dulur-duluran, akhirnya gitu akhirnya, semacam-macam, nggak asik deh, konco nggak asik. Kenapa? Karena berharap pemberian. Justru mindset kita, pola pikir kita, jadikan hidup itu bukan mengharapkan pemberian, tapi jadilah memberi. Dadi wong sing bisa memberi. Kalau seperti itu, maka kita akan menjadi raja. Akan bebas pikiran kita dari kejelekan-kejelekan, menjadi apa itu? Ya, sesuatu yang luar biasa, memberi kok. Memberi itu tidak harus uang, memberi apa saja. Jadilah hidup itu memberi, jangan hidup itu senengnya diberi, gitu. Terima tok, nggak pernah kasih, begitu loh. Jadi senengnya terima tok. Wal maqalatul khamisatu lan utawi pengucap kang kaping 5. Sing nomor 5 niki pengendikan nasihat yang nomor 5, yang kelima. Sing kaping 5 an aliyin saking sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha. Jadi gelare loro radhiyallahu muga-muga ridho sapa Allah wa karramallahu wajha lan karrama muliakan sapa Allah Gusti Allah wajahahu wajahnya Sayyidina Ali. Dulu pun kalau sampaikan kenapa Sayyidina Ali punya gelar karramallahu wajha, salah satunya karena beliau itu penglihatannya bersih, tidak pernah melihat yang aneh-aneh, sampai kemaluannya sendiri saja tidak pernah dilihat gitu. Saking mulianya wajahnya itu, dan akhirnya dimuliakan oleh Allah dengan gelar karramallahu wajha. Akhirnya punya istri juga demikian mulia. Orang itu kalau berpola hidup mulia, maka kemuliaan selalu menghampirinya. Istrinya pun mulia. Sayyidatuna Fatimah itu salah satu keistimewaannya adalah wanita di bumi ini yang tidak pernah menstruasi. Jadi gak pernah batal sholat terus, artinya gak ono lereni, gak ono waktu jedai karena menstruasi. Jadi Fatimah itu gak pernah menstruasi, selalu bisa sholat, selalu bisa puasa kapan saja begitu. Itu keistimewaannya Sayyidatuna
Fatimah, putri Rasulullah, meninggalnya usia 18 loh ya. Jangan dipikir sampai tua, itu masih muda, 18 tahun meninggal dunia. Setelah Rasulullah baru menyusul beliaunya, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, setelah saya meninggal kamu akan menyusul wahai anakku, dan ternyata benar ya. Jadi nasihat yang kelima saking Sayyidina Ali, inna min na'imi dunya, setuhune iku setengah saking nikmate dunya. Jadi nikmatnya dunia iki dudu dunya, dudu harta, bukan tahta, bukan wanita, tapi yakfika nyukupi ka ing sira apa al-islamu, Islam apane, nikmatan dadi nikmate, dadi nikmat yang terbesar di semesta alam dunia ini adalah Islam. Itu duit itu hari ya. Jadi Islam. Duit dunia itu hanya ekornya saja, apa itu, menguatkan saja, sebagai sarana saja. Tapi intinya nikmat itu adalah Islam. Sebab apalah artinya dunia, apalah artinya bahagia, apalah artinya kaya, semuanya serba cemepak. Tapi kalau tidak Islam, maka pasti akan binasa dia. Maka Islam inilah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan nikmat. Lo andaikan masuk neraka pun seorang muslim ini karena ada Islamnya, dan Islam itu dibangun dengan 5 rukun Islam syahadat, setidak-tidaknya dia ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Nikmat. Oh, sampai meninggal ini suwe kok sektas kok ini, tahun di sampean ono akhire. Aku sik mampir sik, itu enggak apa-apa mampir sik, pokoknya kan intinya ke surga. Nikmat. Dan ingat tadi itu, kita ini dijadikan oleh Allah abadi. Nah ketika di neraka bisa abadi, ke surga abadi. Nah ketika ke surga itu apa yang menyebabkan dia ke surga? Karena Islam. Begitu loh. Seseorang bisa di neraka abadi karena tidak Islam. Begitu. Maka andaikan seseorang kurang syariatnya macam-macam, selama dia Islam, Muslim, maka diperlakukan dia sebagai seorang Muslim, ya disolati segala macam lah. Sekiranya umpamanya banyak dosa masih menyebabkan dan dia mendapatkan doa-doa dari sesama Muslim, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati aliyya wali jami'il muslimina. Oh, oleh jatah karena Islam. Maka Islam itu adalah nikmat yang teragung, katanya Sayyidina Ali. Apalah artinya harta, artinya tahta, seluruh kemewahan dunia ini kalau dia tidak Islam pasti akan binasa. Maka berbahagialah menjadi seorang Muslim. Ojo seneng krono duit tok, begitu rong dino gak duit cucu ae kabeh wong diseneni. Iku wong gak kabeh cerdas. Jadi orang yang cerdas. Alhamdulillah ya Allah, kula jenengan paringi Islam. Gak surat Az-Zumar itu. Apa pelajaran surat Az-Zumar? Enten kalimatnya kan tentang Islam itu. Afaman sarafallahu, afaman, apakah seseorang sarafallahu yang dimudahkan oleh Allah untuk menerima sadrahu dadanya, hatinya, kemudian timbul iman,
al-Islam, menerima Islam, wa huwa ala nuri min rabbih, dan dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhannya. Apakah sama mereka yang jembar, yang bisa menerima Islam, yang mendapatkan cahayanya, gelem belajar, bisa melakukan ibadah, dengan orang yang fawaidul qasiyati qulubuhum, yang hatinya membatu, masih dinasehati sampai muru lambene, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nggak ono reaksi apa-apa, belas dinasehati, dituturi, angel. Apakah sama orang yang bisa menerima Islam itu, yang mendapatkan cahayanya Allah, yang hidupnya selalu orientasinya adalah masa depan, bukan hanya sekedar dunia, tapi yakin bahwa hidup itu bukan dunia tok, ada kehidupan sesudah alam dunia. Dengan Islam itu, apa sama dengan orang yang hatinya membatu? Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka yang hatinya membatu, yang tidak bisa diberi nasihat, yang tidak pernah tersentuh kebaikan apapun, wis begeget karepe dhewe uripe, itu kata Allah, mereka itulah orang yang tersesat, dolal, sesat, mubin, yang nyata. Apa sama orang yang bisa menerima hidayah seperti ini, yang bisa menerima Islam, hatinya longgar? Makanya kata Nabi dalam kitab Minhajul Abidin karangannya Imam Al-Ghazali, kata beliau, innan nura, sesungguhnya nur, cahaya Islam, ketika dakhala masuk al-qalba, ke hatinya manusia, in fasaha wan saroha, maka hatinya menjadi jembar, menjadi ayem, menjadi tenang. Jadi ketika cahaya Islam itu masuk ke dalam hatinya manusia, menerima dengan lapang dada seluruh aturannya Allah itu, maka infasaha, hatinya damai. Maka sahabat yang mendengar sabdanya Nabi seperti ini, infasaha wan saroha, jembar, damai, belum paham. Faqila ya Rasulullah, kemudian bertanya sahabat ini, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha, adakah orang yang mendapatkan cahaya Islam, yang dadanya jembar, bisa menerima Islam itu ada tandanya? Hal lidzalika li alamatin min alamatin yu'rafu biha, adakah orang yang mendapatkan cahaya Islam itu ada tanda, ada alamat yu'rafu biha, yang bisa diketahui? Orang yang bisa menerima Islam itu apakah bisa diketahui? Ternyata kata Nabi, at-tajafa andaril hurur ila daril khulud. Orang yang bisa menerima Islam itu ternyata tandanya, orientasinya bukan daril hurur. Apa daril hurur? Rumah sementara. Duduk orientasi hidupnya itu hanya dunia tok. Jadi tidak mengejar dunia tok. Kalau dunia gagal, dia menganggap gagal segala-galanya. Bukan. Tapi orang yang selalu berorientasi ila daril khulud, kepada rumah keabadian.
Jadi uang sing oleh hidayah, oleh cahaya yang akhirnya ayem adine iku tandane orientasi hidupnya bukan hanya sekedar kesenangan dunia, tapi mikirkan masa depannya ke rumah abadi. Maka rumah-rumah dunia, kendaraan-kendaraan dunia ini seluruhnya hakikatnya adalah untuk mereka yang tidak punya rumah. Jadi rumah dunia ini hanya diperuntukkan orang yang tidak punya rumah. Di mana di akhirat? Maka jangan orientasi dunia tok. Berapa banyak orang yang punya rumah dunia tapi ternyata belum punya rumah akhirat. Maka punyalah rumah dunia dan rumah akhirat. Jojo sampai rumah akhirat tok lho kene Bambung begitu loh. Jadi ya duwe orientasi dunia ya ono, tapi itu seluruhnya sebagai fasilitas, sebagai penguat saja. Ojo dadi patokan begitu loh. Jadi orang yang orientasinya itu abadi gitu loh. Terus tandani lagi napa? Wal istidadu al mauta qabla nuzulil maut. Orang yang mendapatkan hidayah cahaya yang hatinya jembar itu adalah selalu istidad. Apa istidad itu? Persiapan lil mauti, untuk kehidupan kematian. Qabla nuzulil maut, persiapannya itu sadurunge ketiban mati. Qabla nuzulil maut, sadurunge mati. Jadi persiapannya itu ojo ngenteni meneh lho kuburan. Nggih ya Allah kula badhe salat. Badhe nglakukan ibadah. Lha di alam barzakh kanggo. Di alam barzakh sudah enggak perlu masjid, enggak perlu ngaji, enggak perlu majelis taklim lisan. Maka kita akan dipertanyakan oleh Allah, kenapa kamu kok angel sekali waktu di dunia itu? Kok gak ono ibadah, gak ono kebaikan sama apa yang menyebabkan namamu angel? Urusan kula banyak. Maka Allah akan menunjukkan hadirin dengan manusia-manusia yang luar biasa. Kalau kita umpamanya miskin, akhirnya karena kemiskinan itu kemudian tidak bisa ibadah, maka Allah akan tunjukkan Isa. Nabi Isa lebih miskin, saking miskinnya gak punya rumah dia itu. Saking miskinnya sampai gak berkeluarga, loh itu hidupnya mengembara. Tapi ternyata dia menjadi hambaku. Terus umpamanya loro, kula mboten saged ibadah ya Allah, kula loro, kula nyawang kula loro, mangkane syukuron. Ayo, katanya ditukno, ayo lho. Lho ngono, kuwani. Oh, kula soge ya Allah. Duit kula kuwat, saking sibuke ngitung duit sampai gak sempat ibadah. Ditunjukkanlah kita kepada Nabi Sulaiman. Kita bisa alasan. Terus iso ngalahno kekayaannya Sulaiman. Sepiro duitmu begitu. Sulaiman bisa beribadah. Kula pendekar ya Allah kuat. Momone ditunjukkan kepada Musa akhirnya. Yo Musa itu jagoan. Wong tangane koyo bego. Dintepno gunung, bolong gunung. Ngono ibadah kok. Awakmu kuat sepiro awakmu? Begitu, enggak bisa. Kita akan keluar dari lingkaran pertanyaan itu. Maka orang yang mendapatkan Islam itu ciri khasnya selalu orientasinya kepada rumah keabadian, rupane akhirat. Dunia ini sebagai sarana. Kemudian orang yang bisa menerima Islam, menerima cahaya itu ciri khasnya hidupnya selalu persiapan lil mauti, untuk kematiannya, qabla nuzulil maut, sebelum datangnya kematian. Jadi persiapan itu sadurunge mati.
Ojo begitu mati ya Allah siap-siap, oh siap-siap bokmu, itu akhirnya ketinggalan kita terlambat. Jadi kalau persiapan itu harus sebelum kematian. Jadi nikmatnya dunia ini semuanya yang paling nikmat itu Islam. Maka panjenengan punya semuanya, maka perlu disyukuri. Dengan apa? Orientasi hidup jangan dunia tok, akhirat. Bangun rumahmu di akhirat, ojo rumah dunia tok. Sebab rumah dunia itu bagi orang yang tidak punya rumah, gitu loh. Rumah dunia ini orang yang nggak punya rumah, gitu. Kenapa? Karena orientasinya hanya dunia. Begitu meninggal rumahnya dunia ditinggal nomor. Di mana rumah kita? Kalau nggak bangun rumah di akhirat, begitu. Sehebat-hebatnya apapun rumah dunia, begitu mati gak kira ono. Ditinggal. Begitulah hadirin. Jadi nikmatnya dunia itu berupa Islam. Wa inna adzama ni'amillahi lil 'abdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujud. Jadi nikmat dengan Islam itu yang akhirnya kita tidak ada, kemudian diadakan menjadi ada ilal wujud kita. Wujud wa ikhrajuhu minad dhulumatil kufri ila nuril Islam, dari sesat kemudian tahu cahaya Islam. Islam itu cahaya, maka kita dari kegelapan menuju cahaya. Itulah nikmat yang sesungguhnya, dari tidak ada kemudian ada dan selalu mengalami keabadian. Begitu ono itu wis terus ono terus, tidak pernah tidak ada. Kita ini selalu ada terus. Lu kok di dunia nggak ada meninggal dunia? Di alam barzah. Apakah mati? Hidup dia. Setelah alam barzah nanti ada batasnya sampai kiamat, bangkit. Hidup apa enggak hidup? Hidup. Di mana fasenya? Di akhirat. Nah setelah di akhirat khalidan mukhaladan, kekal abadi di sana. Nah dengan Islam akhirnya di surga. Dengan tidak Islam di neraka. Maka nikmatnya orang baru terasa ketika nanti berada di akhirat. Maka kita bersyukur kepada Allah dari sejak di dunia ini dengan adanya Islam. Mongkane ojo sampai susah kalau gak ono duwi ojo duwe ae Islam pikirkan. Apalah artinya uang sementara kita tidak Islam, tidak selamat, begitu loh. Ya kurang-kurang keris biasa lah begitu, daripada gak kurang belas tapi akhirnya tidak kenal Islam, begitu. Jadi kurang-kurang titik gak apa-apa. Romantika kehidupan, ono kesulitan, ono ujian, ono cobaan, bahkan musibah, gak apa-apa. Yang penting tetap Islam. Islam itu cahaya. Islam itu adalah kebenaran. Islam itu adalah keabadian. Yang penting kita abadi dalam keadaan ya bahagia. Kalau tidak bahagia, paksakan diri kita untuk berbahagia. Jangan karena disuguhi dengan dunia. Dunia itu hanya sekedar sarana yang menyebabkan kita ini semakin sempurna. Meskipun nggak ada dunia juga mengalami kesulitan, tapi itu tidak menjamin keabadian. Yang abadi itu Islam. Barangkali demikian hadirin. Dan saya kedua sampaikan belum sampai nutup itu makalahnya Sayyidina Ali. Yang penting adalah kita bersyukur dengan adanya Islam. Akhirnya kita mendapatkan keselamatan, kedamaian, ketenteraman, dan keabadian. Kita bersyukur kepada Allah, diabadikan oleh Allah dalam keadaan Islam. Meskipun kadang-kadang rezeki ya
sedikit kadang-kadang mengalami kekurangan kesehatan, kadang-kadang ya penyakitan, tidak apa-apa. Itulah romantika kehidupan. Yang penting Islam, orientasinya itu Islam. Dengan Islam kita abadi dalam keselamatan dan kebahagiaan. Dengan Islam akhirnya kita semuanya menjadikan hidup ini selalu punya masa depan, dan masa depan kita bukan hanya dunia. Ingat Pak Gun bahwa masa depan kita bukan dunia ini hanya mampir, sarana, jembatan untuk menuju ke alam barzakh. Sehebat apapun kita di dunia ini, ujung-ujungnya pasti binasa. Mau tidak mau, dunia ini pasti akan diganti dengan orang lain. Hidup itu gantian. Maka yang tua kemana lagi? Yang sudah tua pasti akan pindah. Kalau nggak mau pindah, dipaksa untuk pindah ke alam barzakh. Hidup adalah gantian. Yang tua diganti oleh yang muda. Begitu juga yang muda akan disusul dengan kelahiran. Di mana ada kelahiran, pasti akan ada kematian. Di mana ada yang datang, pasti ada yang pergi. Begitulah sunnatullah. Tapi datang pergi tidak ada masalah. Yang penting kita Islam itu syukuri, karena dengan Islam itu akhirnya rusak melbu-melbui rokok, ada harapan untuk ke surga. Itulah nikmat sesungguhnya, seagung-agungnya nikmatnya dunia dicukupkan dengan Islam. Maka berbahagialah, baryafrahu, hendaknya berbahagia. Wa khairum mimma yajma'un, itu seluruhnya adalah lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Kita kumpulkan harta, semuanya akan kita tinggalkan. Tapi ketika kita kumpul dengan Islam, maka Islam akan menyertai kita dalam kedamaian dan kebahagiaan. Demikian kurang lebihnya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.